Om Swastiastu, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai program literasi digital di desa saya, yaitu Desa Abian Semal. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Eka Seningsih dengan NIM 230302014. Nah, langsung saja. Nah, sebelumnya apa sih itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut dengan TIK secara efektif dan efisien. Nah, Desa Abian Semal adalah desa yang terletak di Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Namun, seperti banyak desa di seluruh Bali, Abian Semal juga menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi digital. Nah, di era digital ini, di mana teknologi memainkan peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan, meningkatkan literasi digital di desa ini menjadi suatu kebutuhan mendesak. Nah, dengan memahami betapa pentingnya akses dan pemahaman tentang teknologi digital, kita dapat membantu masyarakat Abian Semal untuk mengatasi kesenjangan digital dan memanfaatkan potensi penuh dari era digital ini. Nah, itulah sebabnya program Abian Semal Digital Village atau kita sebut dengan ADV lahir dengan tujuan mendorong masyarakat desa untuk menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi digital. Nah, ini mencakup pemahaman tentang penggunaan internet, perangkat lunak, aplikasi, dan media sosial dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, baik selanjutnya. Mengapa sih literasi digital penting untuk Desa Abian Semal? Nah, ada alasan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup warga melalui akses informasi. Yang kedua yaitu mendorong ekonomi digital lokal. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Yang terakhir yaitu memperkuat komunikasi dan partisipasi dalam komunitas. Nah, siapa sih yang akan mendapatkan manfaat dari adanya program literasi digital di Desa Abian Semal ini? Yang pertama tentunya yaitu anak-anak dan remaja. Apa sih manfaat yang didapatkan? Terdapat edukasi, kreativitas, dan keamanan online. Yang kedua yaitu orang dewasa, yaitu penggunaan teknologi untuk bisnis dan administrasi. Yang ketiga yaitu lansia, yaitu untuk mengatasi keterasingan dan meningkatkan konektivitas sosial. Nah, komponen program. Adapun rincian program dari literasi digital di Desa Abian Semal yaitu yang pertama, pelatihan dasar komputer yaitu mengajarkan penggunaan komputer dasar dan internet. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial yang aman, yaitu edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengenalan e-commerce, yaitu untuk melatih masyarakat memanfaatkan platform online dalam berbisnis. Yang terakhir yaitu ada keamanan digital, yaitu pengetahuan tentang cara melindungi data pribadi dan mengenali penipuan online. Nah, selanjutnya itu ada metodologi pelatihan. Nah, bagaimana sih program ini akan dilaksanakan? Yang pertama yaitu dengan kelas tatap muka. Nah, kelas tatap muka ini akan diadakan rutin di di balai desa atau pusat komunitas yang ada di Desa Abian Semal. Nah, melalui metode ini, peserta akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dengan instruktur dan sesama peserta lain. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan interaksi dan diskusi langsung, memungkinkan peserta untuk mendapatkan feedback langsung dan instruktur. Yang terakhir yaitu membantu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Yang kedua yaitu ada sisi online. Nah, sisi online ini meliputi webinar dan video tutorial yang akan diakses kapan saja oleh peserta. Nah, ini memberikan fleksibilitas bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kelas tatap muka secara langsung. Nah, adapun yang manfaat dari sisi online ini yaitu memudahkan akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu menyediakan sumber daya belajar yang dapat diulang sesuai kebutuhan peserta. Dan alasan yang terakhir yaitu menjaga atau menjangkau peserta yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu ada pendampingan individu. Nah,
program ini juga menyediakan ya sesi konsultasi satu-satu untuk membantu kebutuhan spesifik dari setiap warga. Nah, pendampingan ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih pada masalah atau pertanyaan yang mungkin tidak terselesaikan dalam sesi kelompok. Nah, manfaat dari pendampingan individu ini yaitu untuk memberikan solusi yang lebih personal dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu membantu peserta untuk lebih memahami materi sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan untuk memotivasi peserta untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Nah, yang terakhir yaitu ada materi cetak dan digital. Nah, materi pembelajaran ini disediakan dalam bentuk panduan dan modul pelatihan, baik dalam bentuk buku cetak maupun e-book atau electronic book. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki akses ke informasi dan bahan belajar yang diperlukan. Nah, adapun manfaat dari materi cetak dan digital ini yaitu untuk mempermudah akses terhadap materi belajar kapan saja, memberikan opsi belajar bagi peserta yang lebih menyukai materi fisik atau digital, dan menyediakan referensi yang dapat digunakan kembali di masa depan. Nah, baik. Setelah itu ada fasilitator dan sumber daya. Nah, siapa sih yang akan mengajar dan apa yang akan memfasilitasi program literasi digital ini? Nah, fasilitator yang pertama yaitu ada fasilitator lokal, yaitu penduduk Desa Abian Semal yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam literasi digital. Nah, mereka mungkin terdiri dari guru, pegawai pemerintah desa, atau individu lain yang telah mengikuti pelatihan literasi digital sebelumnya. Nah, mereka berfungsi sebagai pengajar utama dalam program ini karena mereka memahami konteks lokal, bahasa, dan budaya setempat. Nah, keberadaan mereka membantu peserta merasa lebih nyaman dan terbuka dalam belajar. Nah, dengan melibatkan fasilitator lokal, program ini memberdayakan komunitas setempat, meningkatkan kemandirian, dan memastikan keberlanjutan program karena pengetahuan dan keterampilan tetap berada di dalam desa. Nah, yang kedua yaitu ada relawan teknologi. Nah, relawan teknologi ini adalah pakar teknologi dari luar desa yang bersedia untuk membagi pengetahuan dan keterampilan mereka secara sukarela. Nah, mereka bisa berasal dari organisasi non-pemerintah, perusahaan teknologi, atau individu yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Nah, relawan teknologi ini berfungsi sebagai pendukung dan penambah kapasitas bagi fasilitator lokal. Nah, mereka memberikan pelatihan lanjutan, berbagi praktik terbaik, dan memperkenalkan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan desa. Nah, kehadiran relawan teknologi ini membawa perspektif baru, akses ke jaringan yang lebih luas, dan informasi terkini yang mungkin belum dimiliki oleh fasilitator lokal. Nah, peralatan. Nah, adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama yaitu ada komputer. Nah, komputer ini adalah alat utama yang diperlukan untuk mengajarkan literasi digital. Nah, mereka digunakan untuk mendemonstrasi praktek langsung dan penyelesaian tugas peserta. Nah, komputer ini memungkinkan peserta untuk belajar menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, menjalankan internet dan memahami dasar-dasar komputasi. Nah, selanjutnya setelah komputer yaitu ada proyektor. Nah, proyektor ini digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran secara visual kepada kelompok peserta. Nah, proyektor memfasilitasi pemahaman melalui visualisasi konsep-konsep digital, demonstrasi langsung, dan presentasi yang menarik. Yaitu ada akses internet yang memadai. Nah, akses internet yang memadai sangat penting ya untuk mencari informasi, belajar online, dan terhubung dengan sumber daya digital. Nah, internet ini membuka akses ke pengetahuan global, memungkinkan peserta untuk mengikuti kursus online,
mengakses tutorial, dan berkomunikasi dengan orang lain di luar desa. Nah, baik selanjutnya yaitu ada jadwal dan durasi program. Nah, kapan sih program ini akan dilaksanakan? Nah, jadwal durasi program yaitu yang pertama yaitu durasi program. Nah, program literasi digital ini di Desa Abian Semal ini dirancang untuk berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, durasi yang cukup panjang ini bertujuan untuk memberikan peserta waktu yang memadai untuk mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan berbagai aspek literasi digital secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu ada jadwal kelas. Nah, kelas yang akan diadakan secara mingguan dengan berbagai topik yang bervariasi setiap sesi. Nah, topik-topik ini disusun untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai literasi digital. Nah, ada pun ya beberapa contoh topiknya. Yang pertama yaitu misalnya topik yang pertama yaitu dasar-dasar penggunaan internet. Apa saja sih topik yang materi yang ada di dasar-dasar penggunaan internet? Contohnya cara mengakses internet, penggunaan email dan media sosial, dan etika online. Setelah itu, materi kedua misalnya keamanan digital, yang meliputi perlindungan data pribadi, penggunaan kata sandi yang aman, dan mengidentifikasi penipuan online. Nah, yang ketiga misalnya pemanfaatan teknologi untuk usaha. Apa saja sih yang termasuk di dalam materi itu? Itu yang pertama, ada pembuatan situs web sederhana. Yang kedua yaitu ada penggunaan platform e-commerce. Yang ketiga yaitu ada pemasaran digital dasar. Nah, seperti itu. Nah, ada pun ya lagi ya contoh topik yang mungkin akan dibahas yaitu keterampilan teknis lanjutan, yaitu beberapa materinya itu penggunaan perangkat lunak produktivitas. Yang misalnya Microsoft Office atau Google Suite itu termasuk ke materi-materi dasar komputer ya. Yang kedua yaitu ada pengelolaan konten dan pembuatan blog. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi untuk pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi berkala. Nah, setiap 3 bulan akan dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan peserta dan menyesuaikan materi jika diperlukan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, evaluasi ini dapat meliputi misalnya ujian dan kuis, yaitu untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu misalnya diskusi dan feedback. Nah, peserta ini akan diajak ya untuk berdiskusi mengenai pengalaman mereka dan memberikan feedback mengenai program. Nah, yang ketiga yaitu ada penyesuaian materi. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi, materi pelatihan dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi kebutuhan dan minat peserta. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi dan feedback. Nah, bagaimana sih kesuksesan program ini diukur? Nah, dengan cara yang pertama yaitu kuesioner pasca pra dan pasca pelatihan, yaitu menilai peningkatan pengetahuan peserta. Yang kedua yaitu ada tingkat partisipasi, nah, yaitu jumlah peserta yang aktif terlibat dalam suatu program. Yang ketiga itu ada studi kasus, yaitu memaparkan ya kisah sukses dari individu atau kelompok yang telah mendapatkan manfaat dari program literasi digital. Nah, keberlanjutan program. Bagaimana sih program ini dapat berlanjut? Nah, yang pertama yaitu dengan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Nah, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau universitas lokal yang ada di desa ini. Yang kedua yaitu dengan dukungan pemerintah dan swasta, yaitu mendapatkan dana dan bantuan dari pihak terkait. Yang ketiga yaitu pembentukan komunitas digital, yaitu menciptakan komunitas yang mandiri dalam mengembangkan literasi digital. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Nah, apa saja sih bentuk tantangan dalam menjalankan program ini dan bagaimana solusi untuk menghadapinya? Nah, tantangan yang pertama yaitu ada akses teknologi. Nah, tantangannya bagaimana sih? Banyak masyarakat di Desa Bensemal
yang belum memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone. Yang kedua yaitu ketersediaan dan kualitas koneksi internet masih terbatas di beberapa area desa. Nah, bagaimana sih solusinya? Yang pertama yaitu pada tantangan penyediaan perangkat, yaitu menghadirkan lebih banyak perangkat komputer di pusat-pusat komunitas atau tempat-tempat umum seperti balai desa dan sekolah-sekolah. Nah, ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana, kerjasama dengan lembaga swasta, atau program bantuan dari pemerintah. Solusi yang kedua yaitu memastikan seluruh wilayah desa memiliki akses internet yang memadai. Nah, ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koneksi. Nah, selain itu juga membangun hotspot Wi-Fi gratis di beberapa titik strategi desa. Yang kedua yaitu ada kesiapan masyarakat. Nah, bagaimana sih tantangannya? Yang pertama yaitu ada tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya literasi digital dan kurangnya kesadaran akan manfaat yang bisa diperoleh dari program literasi ini. Nah, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kurang atau rendah. Nah, bagaimana sih solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu sebelum memulai program utama, lakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Nah, ini bisa dilakukan melalui media sosial atau sosialisasi di pertemuan warga. Menggunakan media lokal seperti radio desa atau pamflet, serta memanfaatkan media sosial. Nah, contoh nyatanya gimana? Nah, tunjukkan contoh-contoh nyata bagaimana literasi digital bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya cerita sukses dari desa lain atau individu yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ekonomi mereka. Yang ketiga yaitu ada kontinuitas pelatihan. Nah, bagaimana sih tantangan dari kontinuitas pelatihan? Yang pertama yaitu pelatihan yang diberikan sekali atau 2 kali saja tidak cukup ya untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan. Dan perkembangan teknologi yang cepat membuat materi yang diajarkan cepat usang jika tidak diperbarui. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu pelatihan berkelanjutan, yang menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur. Nah, ini berarti setelah pelatihan awal harus ada sesi-sesi lanjutan yang lebih mendalam ya, serta refreshment course untuk memperkuat dan memperbarui pengetahuan yang sudah diajarkan. Nah, solusi yang kedua yaitu update materi. Nah, secara berkala, memperbarui materi pelatihan agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengundang ahli atau praktisi teknologi untuk memberikan materi tambahan atau mengadakan workshop-workshop tematik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun ya kesimpulan dari materi tersebut, yaitu dengan adanya ADV, diharapkan masyarakat ABN Semal dapat merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan keterampilan digital yang ditingkatkan, ya mereka dapat lebih efisien dalam mengakses informasi, komunikasi dengan orang lain, dan bahkan mengembangkan peluang bisnis baru dalam ekonomi digital. Nah, program ini tidak hanya tentang memberikan akses teknologi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari era digital ini dan merasakan manfaatnya secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan peran Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.